Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih tak bersyarat. Ayat yang akan kita renungkan pada hari ini dari Hosea 3 ayat 1-5. Tetapi kita tidak membaca ayat ini secara keseluruhan. Kita hanya membaca ayat yang pertama. Firman Tuhan di ayat pertama berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis." Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang kasih tanpa bersyarat merupakan kasih yang tanpa mengharapkan balasan kembali. Tetapi ada satu masalah dari kasih. Apakah kita menjalankan kasih itu tanpa bersyarat? Hal ini dikatakan bahwa kita mengasihi orang lain apabila dia mengasihi kita. Namun pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir untuk lebih mengasihi terlebih dahulu tanpa dikasihi? Saudaraku yang Tuhan kasihi, rasanya sulit bagi kita untuk mengasihi orang yang sudah merugikan diri kita. Meskipun hal itu sulit, tetapi kita harus mencoba memberikan kasih kita kepada orang lain. Lalu bagaimana kita dapat memberikan kasih kita kepada orang lain? Tindakan yang harus kita lakukan adalah memaafkan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Hal ini dikatakan bahwa memaafkan terlebih dahulu merupakan sikap kedewasaan kita. Dan untuk melakukan hal itu, kita harus membuang gengsi. Membuang gengsi merupakan tindakan kita yang baik. Tindakan ini dapat kita nyatakan dengan memberikan kasih kepada semua orang. Saudaraku yang Tuhan kasihi, dari nas yang menjadi renungan kita hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Kita mendapatkan sebuah gambaran tentang kasih Allah di dalam kehidupan Hosea. Kitab Hosea merupakan sebuah kitab yang menceritakan bagaimana bangsa Israel membelakangi Allah dengan menyembah berhala. Kita dapat melihat bagaimana kehidupan Hosea pada waktu pemerintahan Yerobeam kedua, di mana bangsa Israel Utara berada dalam zaman keemasan. Namun sayangnya, pada masa itu terjadi keburukan moral dan spiritual di dalam diri orang Israel, di mana kemakmuran yang seharusnya membawa mereka bersyukur dan mendekat kepada Allah, justru mereka mengkhianati Allah dengan cara menyembah kepada berhala. Maka dari itu Hosea dipanggil Allah. Allah ingin mengingatkan bangsa Israel akan ketidakkesetiaan mereka, agar mereka berbalik kepada Allah. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita membaca pasal pertama, Allah memerintahkan kepada Hosea untuk menikahi Gomer, di mana dia adalah seorang perempuan sundal. Namun apa yang terjadi setelah menikah dengan Gomer? Gomer masih hidup di dalam dosa. Dia melakukan perzinahan dengan laki-laki. Bahkan dia menjadi pelacur yang dimiliki oleh orang lain. Namun di pasal yang ketiga, kita melihat
bagaimana Allah kembali memerintahkan Hosea, "Lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersekutu dengan engkau." Firman ini mengatakan bahwa Hosea diminta agar mengasihi istrinya yang telah mengkhianati dirinya dengan hidup dalam perzinahan. Dengan kata lain, menunjukkan bahwa ekspresi yang mendalam serta disertai dengan komitmen yang teguh. Di sini Allah memerintahkan agar Hosea berinisiatif mengambil Gomer menjadi istrinya. Allah mau agar Hosea mengasihi Gomer bukan dengan perkataan, namun dengan tindakan yang nyata. Saudaraku yang Tuhan kasih, jikalau Anda diperhadapkan pada posisi Hosea, apakah Anda masih mengasihi Gomer? Namun apa yang terjadi dengan Hosea? Hosea menembus kembali Gomer dengan cara memberi dengan harga 15 sikal perak dan 1,5 gombel jelai. Lalu pertanyaannya adalah, patutkah Gomer mendapatkan perlakuan Hosea yang telah mengkhianatinya? Di sini Gomer tidak layak menerima kasih dari Hosea. Namun oleh karena kasih Hosea, Gomer ditebus dan tetap dicintai. Saudaraku yang Tuhan kasih, setelah menembus Gomer, Hosea memberikan pembatasan bagi Gomer. Ia tidak boleh bersundal lagi, bahkan tidak boleh menjadi kepunyaan siapapun. Sehingga Hosea tidak bersetubuh dengan Gomer sampai ia menjadi istri dari Hosea kembali. Tindakan ini merupakan kasih tanpa syarat. Kasih ini ditujukan kepada Hosea, oleh Hosea kepada istrinya, di mana istrinya yang telah meninggalkan dan hidup sebagai pelacur. Apa yang dilakukan oleh Hosea? Hosea mencari istrinya dan dibawa pulang. Saudaraku yang Tuhan kasih, pelajaran bagi kita hari ini adalah Allah mengasihi anak-anaknya dengan kasih tanpa syarat. Demikian pula Allah mengharapkan agar kita mengasihi orang lain dengan kasih tanpa syarat. Ini merupakan tantangan bagi kita sekalian. Sanggupkah kita mengasihinya? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.